kalau di hardware seperti apa. Saya cuma bisa mungkin menyampaikan ya. Kalau di software memang banyak sekali ya fungsi-fungsi yang nanti kita bisa gunakan begitu ya. Artinya Bu Enda ingin menyampaikan bahwa ya tidak harus dibangun sendiri. Apalagi kalau metodenya deep learning dibangun sendiri, wah loro kabeh. Misal saya aja belum, saya ingin bangun sendiri, cuman nggak ada waktu ya. Pak Winoro kemarin juga pengen mau ajak kolaborasi, beliau juga masih sibuk juga, lama juga nggak ketemu-ketemu. Gitu. Tapi untuk mahasiswa nggak apa-apa. Mahasiswa, maksud saya mahasiswa teknik biomedis. Apa teknik biomedis saja tidak. Saya rasa untuk ini ya apa jurusan atau prodi-prodi terapan seperti elektro atau mungkin mesin, nah itu semua kan menggunakan software yang jadi ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah tahu konsepnya. Begitu. Jadi jangan mengkhawatirkan dengan saya lo nggak sampai paham ngoding gitu. Tapi wajib loh ya iso ngoding ya. Jadi skill programming itu wajib dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil topik instrumentasi medis. Ya, dasar-dasarnya. Meskipun ya nanti kalian bisa menggunakan software yang sudah ada fungsinya, misalkan untuk kebutuhan atau implementasi kecerdasan buatan ini ya boleh, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi eman saja begitu ya. Kalau hanya menggunakan softwarenya tapi tidak bisa mengembangkan, kan arahnya ke sana kan, mengembangkan. Begitu. Tapi apakah artinya saya sekarang misalkan saya sekarang posisinya belum bisa ngoding, Ibu, nggak terlalu bisa, ya nggak apa-apa sambil belajar begitu bareng gitu loh ya. Jadi jangan seri. Saya belajar ngoding dulu sampai expert gitu, baru masuk ke instrumentasi. Jangan kelamaan. Udah ketinggalan kan, harusnya bisa ngoding kan di program komputer ya. Sekarang sudah di semester 6 ya. Ya ya ditekuni sambil mempelajari software yang sudah jadi, tidak apa-apa. Jadi semuanya itu paralel saja semua itu. Termasuk memahami konsep juga begitu. Paralel saja. Oke, itu nomor satu yang perlu saya tekankan tadi. Yaitu yang pertama memahami konsep. Yang kedua jangan khawatir masalah kemampuan coding yang mungkin masih kurang. Tidak ada masalah, lanjut saja kalau memang tertarik. Oke, nomor dua, mampu mengidentifikasi masalah-masalah medis yang dapat diselesaikan dengan metode kecerdasan buatan. Nah, ini penting. Kapan diperlukan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Ini dikontrak masalah medis ya, karena kalian kan di jurusan teknik biomedis, tapi kan penerapan daripada kecerdasan buatan kan sudah berbagai bidang ya, bahkan perangkat-perangkat yang kita familiar aja sudah menggunakan AI kan ya. Pengembangan AI kan sudah di berbagai lini kehidupan kan begitu ya. Nah, sebenarnya apakah, mungkin pertanyaannya gini, Bu, pengembangan AI kan sudah sangat banyak. Apakah kami masih punya kesempatan untuk melakukan penelitian, untuk menyelesaikan masalah? Apa bukannya masalah sudah ditangani semua? Ya belum, masih banyak, begitu ya. Masih banyak yang masih perlu untuk diselesaikan, begitu ya. Nah, masalah-masalah seperti apa sih yang dapat diselesaikan dengan metode kecerdasan buatan gitu? Apakah semua masalah dapat diselesaikan kecerdasan buatan? Pada prinsipnya bisa ya. Cuman begini loh, kalau memang permasalahan tersebut memiliki aturan jelas, variabel bebasnya itu sudah teridentifikasi dengan baik begitu ya. Kemudian hukum-hukum yang mendasari variabel tersebut sudah jelas begitu, hukum-hukumnya, hukum fisika atau mungkin yang terkait dengan permasalahan tersebut sudah jelas, ya tentu tidak perlu menggunakan sistem cerdas. Ya, jadi yang bisa diselesaikan dengan mungkin butuh perhitungan ya, mesti butuh perhitungan mungkin ya, mungkin
mungkin bisa diselesaikan dengan metode komputasi cukup. Nggak perlu sampai naik itu. Kalau diatur seperti apa? Saya cuma bisa mungkin menyampaikan ya. Kalau di software kalau diatur seperti apa? Saya cuma bisa mungkin menyampaikan. Nah, persoalan seperti apa begitu? Itu kan pertanyaannya ya. Tapi juga kita tidak boleh. Apakah persoalan sederhana saya nggak boleh menyelesaikannya dengan sistem cerdas? Ya boleh, tapi kan kalau mau ngapain, tujuannya apa gitu kan, seperti itu. Tujuannya mau menguji sistem cerdas. Sistem cerdas ngapain diuji? Metode kecerdasan buatan sudah diuji untuk sudah banyak diuji apa lagi? Kok diuji untuk hal yang mudah atau hal sederhana, kan ya buang-buang waktu kan begitu ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah yang sederhana ya tidak perlulah sistem cerdas begitu. Cukuplah menggunakan metode-metode komputasi kalau memang masalahnya sederhana. Kemarin kan kalian sudah belajar komputasi biomedis ya. Ada hal-hal yang cukup kompleks begitu ya. Contohnya apa misalkan? Yang kemarin itu apa materinya? Masih ingat apa ya kemarin itu? Mungkin sistem persamaan linier ya, menggunakan metode iterasi begitu ya. Iya, begitu kan ya, metode iterasi Jacobi, metode iterasi Gauss-Seidel kan begitu ya. Mau berapapun persamaannya, berapapun variabelnya kan oke saja ya. Jacobi, Gauss-Seidel ya oke, tapi kan kalau memang persamaannya banyak sampai ratusan gitu, 500 persamaan, 500 variabel, mau dicari solusinya begitu kan, itu berarti butuh waktu yang sangat lama kan ya begitu. Bisa jadi nggak ketemu berhari-hari solusinya kalau memang variabelnya sangat banyak. Variabel banyak itu kan big data gitu yang kita tangani, nggak ketemu. Oleh karena itu butuh kecerdasan buatan. Nah itu bisa jadi. Tapi kalau memang variabelnya nggak terlalu banyak ya cukup metode kemarin itu, metode iterasi Jacobi, kalau sudah selesai gitu mungkin ya. Tapi kalau variabelnya begitu banyak, kemudian apa modelnya, persamaan itulah model ya, modelnya begitu banyak juga, itu tentu nggak bisa diselesaikan dengan metode konvensional begitu atau tradisional metode ya. Jadi butuh AI. Apalagi kalau variabelnya jadi sebuah fenomena, variabelnya itu nggak jelas. Nggak jelas itu gimana ya? Nggak jelas itu, nggak jelas inilah ya. Bukan nggak jelas ya, nggak pasti. Seringkali kan dalam hidup kita itu nggak pasti ya. Apa bisa dipastikan? Nggak pasti kan. Kalau pasti sih nggak ada masalah. Kalau pasti kan kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan jika maka kan ya. Ya, jika A dan ini misalkan begini. Jika saya belajar dan mengerjakan tugas dan mengerjakan seluruh tugas serta ikut UTS, maka nilai saya minimal B begitu. Itu bisa dipastikan nggak teman begitu itu? Bisa dipastikan nggak begitu? Kadang juga tidak bisa dipastikan begitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak seperti itu, tergantung dosen nih. Ya enggak. Kalau dosennya memang cuma parameter itu saja ya mungkin minimal B masih bisa diperoleh. Tapi bisa jadi enggak. Kan begitu ya. Jadi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang enggak eksak. Tapi manusia bisa memprediksi. Nah itu artinya ada peluang permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Dan manusia bisa menyelesaikan atau memprediksi. Ya itu jangan lupa loh ya, ada manusianya loh ya. Nah kalau manusianya nggak bisa ya kecerdasan buatan, namanya kecerdasan buatan. Buatan itu kan meniru ya, meniru manusia. Dan manusianya nggak bisa ya mesin ini nggak bisa. Jangan harapan mesin bisa kalau manusianya nggak bisa. Begitu ya, pada intinya ya. Jadi sepanjang manusia masih bisa, meskipun kadang jawaban manusia itu tidak pasti, maka komputer atau mesin atau robot juga akan melakukan hal yang sama.
bisa seperti manusia, menjawab seperti manusia, dan bisa salah seperti manusia. Artinya permasalahannya tidak eksak, maka jawabannya juga tidak eksak. Begitu. Nah, sampai sekarang ya mungkin karena kita berada di departemen fisika, tapi saya nggak bukan masalah departemen fisikanya ya. Beberapa dosen yang memang fisika itu kan ilmu eksak ya. Sementara seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kecerdasan buatan itu bukanlah ilmu eksak begitu ya. Nah, itu kan saling ini ya, bertolak belakang kan begitu lah. Itu jadinya kalau kalian pas diuji sama dosen fisika, nah beliau ini menuntut hal-hal yang sifatnya pasti. Beliau kurang bisa menerima begitu ya. Loh kok iso variabel ngono gak mesti gitu kok mau pakai gitu. Nah memang itu ya. Ya itu kenyataannya begitu gitu. Kan seperti itu. Jadi sering kali itu timbul perdebatan di situ. Tapi ya biasa saja. Kalau dulu saya ini agak kesulitan, mungkin sekarang orang fisika ngomong sistem jelas hunu-hunu saya nggak pasti ya di cover gitu ya, nggak ngerti maksudnya gitu. Padahal saya sendiri itu kan juga berangkat dari ilmu eksak ya, kemudian bergeser begitu ya ke bidang keilmuan yang ini ya, yang samar ini ya, bisa dikatakan samar ya. Dulu saya juga melakukan hal yang sama ya, protes gitu ya. Masa sih ada sebuah fenomena nggak bisa dijelaskan dengan eksak? Loh sangat banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan eksak itu, yang tidak selalu jawabannya, tidak mesti begitu ya. Contoh misalkan hari ini tuh cuaca mendung, begitu ya, berawan, begitu, angin kencang, pasti hujan nggak? Nggak mesti juga, kan begitu ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sesuatu yang tidak bisa kita pastikan gitu loh. Sesuatu yang kita pastikan mungkin di praktikum-praktikum fisika dasar itu semua terisolasi pada sebuah sistem yang ya dibatasi gitu loh. Variabel ini diabaikan, variabel ini diabaikan, variabel ini diabaikan. Seperti itu. Iya, banyak variabel yang diabaikan. Memang kan di dunia ini ya manusia jelas memiliki keterbatasan ya dalam penginderaan terhadap variabel bebas apa sih yang mempengaruhi sebuah fenomena. Itu semua kan karena keterbatasan manusia kan begitu ya. Tapi ya itu tadi, manusia memiliki kecerdasan gitu loh untuk bisa memprediksi, untuk bisa memperkirakan, mengidentifikasi begitu ya. Dari sebuah informasi yang nggak jelas, nggak lengkap, itu manusia bisa. Contoh aja misalkan gini, kalian nggak pernah ketemu saya ya, misalkan kita ketemu, lalu kalian dengar suara saya, kemungkinan kalian mengenali saya, ya nggak pernah lo melihat wajah saya, mungkin hanya foto atau, tapi kan nggak sama gitu, seperti itu, nggak persis gitu ya. Kalian bisa lo mengenali saya, ada kemungkinan bisa mengenali saya, nggak 100%, tapi apa 0%? Tidak bisa mengenali. Jadi jawaban tidak bisa mengenali atau mengenali. Jawabannya itu pasti di tengah. Bisa mengenali. Berapa keyakinannya? Pasti nggak 0 dan juga tidak 1. Itu bisa dipastikan. Itu manusia. Nah kalau mesin atau robot yang tidak memiliki kecerdasan buatan, ya jelas nggak pernah lihat wajahnya, nggak bisa mengenali. Next gitu website ya. is Reddit. Seperti itu. Nggak bisa nyocokkan, oh ini nyocok-nyocokkan suara gitu, nggak bisa. Website is Lalu memutuskan orang ini tidak bisa. Chrome loads in kalau nggak ada ininya ya, kecerdasan buatannya ya. Seperti itu. 7 seconds. Nah, saya harap begini, kenapa sih saya perlu menyampaikan ini ya? Ya karena saya pernah menguji hal yang sudah hal yang sudah tahu pasti sistem diisolasi sedemikian rupa, parameternya dipilih sedemikian rupa, tetapi menggunakan sistem cerdas untuk apa?
Kan seperti itu. Kalau wis pasti sekalian menggunakan if A and B or C then Z. Cukup toh? Ngapain pakai sistem cerdas? Ya, jangan sampai dosennya seperti itu. Seperti saya itu tadi loh maksud saya. Yang mengkritisi seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar paham bahwa oh ini memang butuh AI gitu loh. Iya. Jadi saya pernah tanya gitu, apa nggak iso gitu? Iya bisa, Bu. Loh lah iya, ngapain pakai kejutan cerdas? Bingung langsung diem. Coba saya lihat datamu. Nah itu loh, data kamu jelas. Oke. Oke, itu ya. Nomor 2, mengidentifikasi masalah. Nomor 3, merancang sistem lah. Merancang setelah kita mengidentifikasi masalah, kita sudah tahu bahwa memang permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode kecerdasan buatan, maka langkah selanjutnya adalah merancangnya, merancang sistemnya, merancang perangkatnya begitu ya. Perangkat nggak harus hardware loh ya, bisa juga software gitu. Atau masih di ranah penelitian juga boleh merancang tahapan penelitian begitu untuk menyelesaikan masalah pada bidang medis. Gitu, seperti apa tahapan-tahapannya. Tentu saja ini bisa dilakukan jika kalian sudah melakukan studi pustaka. Ya, menentukan topik dulu, kemudian mengidentifikasi masalah dari topik itu bisa diselesaikan dengan sistem cerdas, memilih metode kecerdasan buatan yang nanti akan digunakan, memilihnya itu semua itu sebenarnya sudah diteliti dengan metode apa sih? Baca penelitian-penelitian tersebut, kemudian kalian simpulkan kelemahannya apa. Karena penulis terkadang tidak menyampaikan, nggak terkadang ya mesti ya, nggak menyampaikan kelemahannya apa. Gak ono penulis menyampaikan kelemahannya apa. Ada juga nggak ada Bu itu kelemahannya Bu. Ya memang nggak ada penulis yang menyampaikan kelemahan daripada penelitiannya apa. Ya kalian sendiri yang harus mengindra dari laporan atau apa yang sudah ditulis oleh seorang peneliti. Begitu. Ya metode ini kurang cocok kenapa, kelemahannya di mana, tapi jangan menampillah keunggulannya begitu ya. Seperti itu. Baru nanti kalian bisa memilih metode apa yang kira-kira sesuai gitu, atau cocok untuk ya ini ya mengatasi atau menyelesaikan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Jadi kalian harus fokus penelitian sebelumnya itu kelemahannya di sini, ini yang ingin saya selesaikan seperti itu. Jadi pemilihan metode itu tidaklah sekedar bahwa ya saya tahunya itu. Seperti itu, seringkali mahasiswa begitu ya. Ya mudah Bu, mudah menurut siapa? Mudah itu kan relatif ya, subjektif kan. Iya, mudah apanya? Mudah dipahami. Oh berarti kamu cari gampang. Hati-hati gitu. Ya memang semua orang ya mesti cari gampang, tapi janganlah itu menjadi begitu nampak begitu ya. Ya carilah keunggulannya apa, itu yang ingin diselesaikan apa. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, kita diskusi ya, banyak diskusi. Mumpung masih minggu pertama. Minggu kedua besok itu kita langsung ke metode. Oke? Halo? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Segera tanya ya, bukan segera tanya ya, segera memutuskan atau mungkin baca-baca jurnal ya. Saran saya itu. Meskipun saya masih lama Bu planning proposal, ya nggak apa-apa. Ya, jadi dengan membaca beberapa jurnal itu nanti kalian ada nyambung begitu ya dengan metode-metode yang nanti akan saya jelaskan begitu. Ibu boleh bertanya? Ya, silakan. Untuk penyakit-penyakit tertentu, kayak misalkan penyakit di mulut itu kan, misal periodontitis ya, itu kan
dari tenaga medis giginya itu kan kayak kadang perlu ngecek untuk kayak ukuran kantungnya terbentuk di gusinya atau apa, itu apakah bisa juga menggunakan kecerdasan buatan? Ya, jadi pada prinsipnya segala permasalahan yang segala permasalahan memang bisa diselesaikan dengan kecerdasan buatan ya, tidak ada yang tidak bisa. Cuman kalau memang gini loh, bukan cuman ya, akan lebih bermakna. Kayak gini loh ya contohnya, misalnya ada nyamuk, kalian mau pakai senapan, apa nggak mati tuh nyamuknya? Mati juga ya. Ya apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kurang bermakna, kenapa harus pakai senapan? Kan begitu ya. Ya, kurang cocok kan jadinya seperti itu ya. Bukannya nggak bisa, tapi cocok kan seperti itu ya. Ya, jadi begini, permasalahan yang memang parameter yang mempengaruhi permasalahan tersebut itu mungkin kurang lengkap atau mungkin kurang atau mungkin jumlahnya banyak, kemudian variabel terikatnya begitu ya mungkin ya kalau dalam bahasa sains gitu ya, atau keputusannya kalau dilihat bahasa ini ya komputer begitu ya, keputusan yang diambil oleh manusia itu tidak pasti atau tidak selalu. Jadi itu semua bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem cerdas. Pada prinsipnya begitu. Contohnya misalkan begini loh, ada keraguan itu juga bisa diselesaikan dengan sistem cerdas. Jadi sistem cerdas itu meniru manusia, meniru cara kerja manusia, gitu. Meniru manusia mengidentifikasi, meniru manusia mengenali sebuah pola, begitu. Misalkan pola wajah begitu ya, pengenalan wajah, atau mungkin mengenali pola penyakit tertentu di fototoraks begitu ya, atau juga kalau ini di medis ya, atau bisa juga untuk mengidentifikasi oh ini adanya COVID atau tidak begitu, atau ada TB level atau stadium 1, stadium 2 dan seterusnya begitu, dengan variabel yang mungkin tidak ini ya, tidak selalu gitu ya, selalu seperti itu gitu loh. Jadi begini loh contohnya begini ya. Nanti kalau ada datanya enak sebenarnya. Ini loh. Misalkan saya punya dua data. Variabelnya untuk menentukan sebuah kondisi itu ada 5 gitu. Untuk menentukan sebuah fenomena atau seorang pakar itu mengambil keputusan, misalkan ada 2 kondisi gitu yang ingin diputuskan oleh pakar gitu ya, misalkan kondisi sakit sama sehat begitu misalkan. Kemudian ada 5 parameter yang menentukan seseorang itu sakit atau sehat begitu ya. Nah, 5 parameter tersebut itu sama, tapi dokter atau mungkin pakar itu memberi keputusan berbeda. Ada data yang seperti itu, ada hal yang seperti itu, begitu loh. Nah itu berarti perlu sistem cerdas. Nah itu kalau pakai metode komputasi ya nggak bisa. Loh ini aneh gitu, data aneh. Loh memang kayak gitu adanya. Nah itu pada prinsipnya seperti itu. Atau kalau kalian mau, atau objek penelitiannya adalah sebuah gambar atau citra begitu ya. Tentunya kan apa yang kalian tangani ini atau objek penelitian kalian ini mengandung banyak parameter. Parameternya berupa apa? Kan intensitas atau warna di dalam citra tersebut. Ada berapa piksel dalam satu gambarnya? Kalau satu piksel sebagai satu informasi, nah kalau misalkan ada dalam satu gambar itu misalkan 500 kali 500 piksel. Nah, 500 kali 500 piksel ini berapa? Oke lah ya. 500 kali 500 sih berapa? 25 nolnya 4 ya.
Ya, banyak kan ya. Sekian ratus ribu parameter kan begitu kan. Artinya satu gambar loh. Sekian ratus ribu parameter. Dokter bisa, oh ini pneumonia, oh ini TB. Parameternya padahal warna 250.000 warna kan, piksel kan. Oke kan? Ya enggak? Tapi dokter bisa atau pakar bisa. Nah, itu bisa diselesaikan dengan sistem cerdas karena parameter yang begitu banyak atau gambar 500 kali 500 piksel itu kecil loh ya, ya. Itu gak besar, itu kecil. Itu sudah resize. Itu sudah melalui proses pre-processing. Realnya berapa? Data primernya berapa? Oh, gede. Gitu. Tapi manusia bisa. Gitu. Ya komputer harusnya bisa kalau ada kecerdasan buatannya. Jadi banyak parameternya, satu, dua, datanya mungkin tidak lengkap atau tidak pasti. Nah, itu bisa dikerjakan dengan sistem cerdas. Pada intinya begitu. Seperti itu. Tadi yang tanya siapa ya namanya? Fauzi, Bu. Halo, kurang jelas? Fauzi, Bu. Fauzi, oke. Apa tadi Fauzi? Masalah apa? Gigi, kenapa? Saya penasaran aja. Soalnya nanti rencananya mau fokus skripsinya ke sana juga. Oke, Jadi, gimana? Coba ceritakan kembali sih untuk yang jadi gigi tadi. dari yang saya Sebenarnya ini baca, masih azan ya, jadi saya kurang jelas. Kita ini berhenti dulu ya.
Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, silakan Fauzi. Agak ini ya, keras sedikit ya, kurang jelas tuh kamu suara kamu. Kalau begini apakah jelas, Bu? Iya, cukup jelas. Ayo. Jadi kalau dari yang saya baca dari beberapa jurnal ya Bu, kalau untuk periodontitis ini sementara saya baru nemu dua metode sih Bu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya periodontal risk assessment. Nah kalau itu lebih kayak kebiasaan sama pengaruh lingkungan Bu. Jadi kayak pasiennya itu merokok atau enggak gitu. Dan hasil akhirnya itu cuma sebatas peluang dia terkena periodontitis kronisnya itu kayak peluangnya itu rendah, sedang atau tinggi gitu. Oh gitu. Nah terus di jurnal lain saya ada nemu kayak lebih dikembangkan lagi. Jadi dari tenaga medis giginya itu mengecek kayak jumlah kantung yang ada di gusinya itu berapa, kedalamannya dan lain-lain. Sebenarnya untuk yang metode yang kedua ini saya kurang tahu apakah bisa menggunakan citra ataukah dari tenaga medisnya itu perlu melakukan kontak langsung atau enggak gitu Bu. Iya, jadi kalau memang kita cuma membaca jurnal ya, peneliti itu tentu mempunyai batasan penelitian ya terhadap objek yang diteliti begitu ya. Mungkin batasan penelitiannya berupa parameter yang digunakan gitu ya, atau data yang digunakan dibatasi hanya data rekam medis atau berasal dari sebuah modalitas tertentu begitu ya, sebuah instrumentasi tertentu begitu ya. Jadi itu semua memang dibatasi oleh peneliti begitu. Tapi kalau kita memang tertarik untuk meneliti topik tersebut, lebih baik kita ke pakarnya ya. Jadi kalau ke pakarnya nanti kita akan mendapatkan informasi secara komprehensif ya, apa saja parameter untuk menentukan kasus yang periodontitis ya. Halo, ya. Saran saya sih ke pakarnya. Jadi tidak hanya kita baca jurnal gitu. Justru jurnal-jurnal itu nantinya tentunya akan mendukung begitu ya. Mendukung untuk apa ya? Kelemahan tidak hanya dilihat dari sisi metode. Mungkin juga kelemahan dari sebuah penelitian adalah batasan parameter yang digunakan. Mungkin parameter yang digunakan cuma 5 atau cuma 10 gitu. Ini nggak lengkap kan seperti itu. Ya, saya rasa itu bagus sih kalau memang mau dilanjutkan begitu ya. Jurnalnya disimpan aja, mungkin bisa dibaca untuk penelitian yang lain juga, ditambahkan yang lain begitu. Tapi jangan lupa ke pakarnya begitu ya. Kira-kira apa saja parameter yang lengkap begitu ya. Meskipun nanti kalau dari pakarnya kamu dapat informasi, ya kalau kita memang mau melanjutkan untuk meneliti, kadang datanya tidak tersedia. Lah itu bisa terjadi begitu. Pakarnya bilang A, B, C, D, parameternya A, B, C, D sampai 10 gitu. Ternyata ada 3 yang tidak bisa diambil gitu datanya. Ini tidak terekod di rumah sakit. Nah, itu kan ya artinya ya kita menyesuaikan gitu loh. Kenapa sih peneliti itu membatasi? Itu karena apa? Ya karena keterbatasan ini tadi datanya gitu. Ya datanya tidak ada seperti itu. Oke. Ya, saya rasa itu bisa dilakukan. Ada lagi? Ya. Kalau perlu data dari pakar gitu berarti kita harus meminta ke rumah sakit atau klinik gitu ya? Iya, tentunya kita harus ke rumah sakit. Data itu sebenarnya bisa kalian peroleh dari data internet ya, dari data sekunder ya, dari internet ya. Kalian bisa memanfaatkan data sekunder. Tetapi tentunya kalian harus benar-benar memahami ya informasi mengenai data tersebut. Data tersebut diambil menggunakan perangkat apa, diambil dari rumah sakit apa, itu harus benar-benar dipahami, dibaca begitu ya websitenya. Kemudian ada data yang open, jadi bisa kalian download dengan bebas begitu ya, tanpa berbayar. Ada juga data yang memang berbayar seperti itu. Tapi ada juga sih anak bimbing saya itu menghubungi penelitinya. Jadi email penelitian minta izin untuk
ya itu tadi sharing data gitu ya. Tapi enggak ini juga, enggak selalu dapat juga. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak, seperti itu. Bahkan ada yang mengambil sendiri ke rumah sakit. Begitu. Kemarin ada beberapa anak bimbingan saya yang waktu proposal memang saya arahkan untuk mengambil data di rumah sakit UNER. Begitu ya. Waktu proposal sepertinya belum ini ya, belum banyak kasus Omikron. Saya pikir selama liburan ini anak-anak libur, saya pikir libur dulu ya nggak apa-apa. Ternyata mereka sudah hunting data ke rumah sakit lah, beberapa kena terinfeksi lah, itu juga saya sesalkan juga ya. Kok nggak koordinasi dulu dengan saya begitu loh ya. Saya juga nggak maksa harus mengambil data dari rumah sakit. Karena pada umumnya kalau anak-anak bimbing saya itu saya arahkan untuk mencari data sekunder dulu sebelum proposal itu diajukan. Untuk jaga. Kalau data dari rumah sakit sulit diperoleh atau apapun hal itu bisa terjadi terkait pengambilan data. Takutnya sudah ujian proposal, kemudian baru hunting. Memang kan untuk bisa ada beberapa rumah sakit yang memang mensyaratkan untuk ujian proposal dulu baru diizinkan mengambil data. Ada yang begitu. Kebanyakan begitu juga ya sebenarnya. Nah itu kalau ada, kadang rumah sakit bilang ada, ternyata beberapa ada yang tidak memenuhi dari sisi jumlah, nah seperti itu. Jadi banyak kendala. Oleh karena itu biasanya sih saya sarankan untuk mencari data sekunder dulu dari internet, begitu. Baru berani untuk mengajukan topik tersebut, begitu. Menyusun proposalnya, begitu. Nah untungnya semua anak saya kemarin datanya sudah saya kirimi linknya, begitu. Ada yang nyari sendiri saya arahkan gitu saja, ada yang dapat begitu. Saya rasa seperti itu ya strateginya gitu. Saya sharing saja, nggak harus dengan saya sih. Nanti banyak juga dengan Bu Riris atau dengan Pak Franky atau siapapun begitu. Itu saran-saran untuk kalian semua saja. Gitu. Alangkah baiknya kalau kalian ya, tapi kembali juga ya ke dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya nggak ngizinkan ya jangan ngeyel gitu ya. Seperti itu. Bu, saya pakai data sekunder saja. Loh jangan ini, seperti jangan ya diikuti katanya Bu Enda, jangan begitu kan, masing-masing dosen pembimbing punya tuntutan berbeda-beda. Oke, begitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya, Auzi ya. Kalau memang butuh diskusi lebih lanjut ya silakan nanti, kalau memang ada waktu nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, Bu, ada lagi? Terima kasih Bu. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi apakah sistem cerdas ini tuh sama dengan sistem kontrol Bu? Maksudnya kalau sistem cerdas itu bisa menirukan manusia, berarti dia bisa mengontrol sesuatu juga gitu Bu? Karena ya. saya cukup tertarik di sistem kontrol juga, cuman bingung untuk mengkolaborasikannya dengan si sistem cerdas ini begitu Bu. Oke, jadi memang salah satu aplikasi untuk sistem cerdas adalah memang untuk kontrol ya. Jadi memang untuk hardware ya tidak bisa lepas dari software. Tapi bukan berarti bahwa apakah pengontrolan itu harus atau selalu menggunakan sistem cerdas. Tidak selalu. Tidak selalu pengambilan keputusan, gampangannya pengambilan keputusan atau mungkin kontrol tidak harus menggunakan sistem cerdas kalau memang itu tadi kan Bu Enda sampaikan. Kalau memang variabel bebasnya tidak banyak begitu ya, sudah teridentifikasi dengan jelas begitu, ya nggak perlu begitu. Tapi apa nggak boleh? Ya boleh. Masalah boleh atau tidak, atau bisa atau tidak, nanti tolong didiskusikan dengan dosen pembimbingnya ya. Saya rasa misalkan kalian kontrol Pak Akif pasti tahu kok Pak. Pak Akif sudah, menurut saya Pak Akif nggak hanya sekedar hardware, tapi juga memanfaatkan sistem cerdas untuk melakukan kontrol gitu ya, kontrol hardware atau perangkat tertentu begitu. Saya rasa nggak mungkin sederhana yang dikerjakan begitu. Ya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke. Tapi saya juga nggak tahu juga ya, mungkin tidak menggunakan hanya bagian tertentu dari kontrol ya mungkin. Saya juga nggak tahu kan rencana dosen seperti apa
begitu ya, planningnya seperti apa. Begitu kalian sebagai mahasiswa mungkin punya keinginan mau memahami atau meneliti apa, ya disampaikan begitu ya ke dosennya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, untuk deskripsi perkuliahan. Jadi mata kuliah ini banyak materi saya ya. Jadi materinya Bu Riris. Ini nanti Bu Riris akan menambahkan sendiri gitu. Saya hanya memberi ini saja ya, deep learning begitu, nanti mungkin akan di breakdown sama Bu Riris sendiri. Jadi selain deep learning ini saya gitu. Jadi mata kuliah ini kita awali dengan definisi, sejarah, dan juga aplikasi kecerdasan buatan pada bidang medis. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Ya, kapan sebuah sistem dikatakan cerdas? Ada kata-kata buatan, tentu ada alami, ada yang ditiru kan begitu ya. Yang ditiru tadi sudah saya singgung, tentunya manusia. Namanya saja meniru. Ada anak fisika itu kemarin minta ke saya jadi dosen pembimbingnya, mau membuat sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan. Untuk apa, saya tanya gitu. Untuk menyelesaikan ini Bu, karena ini jadi permasalahan di kalau nggak salah itu di ini ya, pengeboran minyak ya, lepas pantai begitu. Oh seperti itu, iya lah, ini teknis ini juga bingung Bu. Nah, teknis ini bingung, saya bilang. Ya jangan bingung, karena kan yang kalau kamu mau membangun sebuah sistem cerdas, sistem ini meniru manusia yang nggak bingung. Siapa ada nggak yang nggak bingung begitu. Cari pakar yang nggak bingung, yang tahu. Itu yang nanti akan ditiru begitu oleh sistem cerdas. Nah, kalau pakarnya saja nggak tahu, ya sistem cerdas nggak tahu. Saya bilang gitu. Jangan dipikir bahwa sistem atau mesin atau robot ini lebih pintar dari manusia. Tidak akan pernah lebih pintar. Ada intinya begitu. Oh gitu. Kamu pernah ikut sistem kuliah kecerdasan buatan? Enggak, ya wes apa. Jadi anak fisika itu pertama material. Mata kuliah pilihannya material semua. Enggak tahu setelah PKL dia pulang mau ambil ini topik AI. Padahal dia nggak ambil mata kuliah apapun di instrumentasi atau di ini ya, nggak ngambil citra juga, pakai citra juga dia. Saya minta untuk izin ke Pak Kadep dulu daripada nanti saya nerimo no masalah karena ganti bidang minat gitu. Tapi sepertinya Pak Kadep juga orangnya isi going aja ya. Ya nggak apa-apa, belajar dimanapun bisa. Seperti itu. Tapi ya jadinya usahanya harus besar ya, karena kan sudah ketinggalan ya. Nggak ada masalah sih ketinggalan, itu ya masih muda. Kapanpun kalau niat ya bisa. Oke, seperti itu. Ini terkait tadi ya, definisi. Jadi jangan lupa kecerdasan buatan adalah kecerdasan dari mesin yang sifatnya itu meniru manusia. Manusia dikatakan cerdas itu bagaimana sih? Oh jadi dijelaskan di sini enggak apa-apa ya sekalian ya. Karena memang minggu pertama ini dijelaskan. Harusnya lah ini minggu pertama saya sudah masuk ke definisi secara aplikasi begitu ya. Oke. Jadi tadi ke manusia ya, manusia yang cerdas itu yang seperti manusia itu semuanya cerdas ya. Jangan mengira bahwa tidak ya, ada yang ya mesti memiliki level yang berbeda-beda, itu ya pasti. Tapi kalau pembandingnya apa? Kan semua itu harus ada pembandingnya. Pembandingnya apa? Kalau manusia dibandingkan yang bukan manusia ya pasti cerdas kan begitu ya. Manusia dengan manusia lain lah itu ada levelnya kan begitu. Jadi pada intinya manusia itu cerdas kan begitu ya. Nah, cerdas itu apa sih maksudnya? Apa? Tahu nggak cerdas itu apa? Pinter, iya, kata lainnya lah. Apa? Kemampuan ya. Kemampuan untuk apa? Dikatakan orang, oh ini pinter, oh ini cerdas. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan untuk mencari informasi, mencari pengetahuan, menggali informasi, menggali ilmu pengetahuan, dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dikatakan cerdas. Mencari, sorry ya, belum mengimplementasi, mencari, menggali, mendapatkan dan mengimplementasikan. Mencari nggak dapat ya guru cerdas berarti. Ya, mencari, mendapatkan dan
sudah mencari, sudah mendapatkan, nggak mengimplementasikan ya belum cerdas juga. Gitu ya. Jadi mencari, mendapatkan, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut sebagai cerdas. Yaitu yang ditiru oleh mesin. Jadi mesin bisa mencari pengetahuan. Mesin bisa dilatih. Begitu ya. Mesin bisa mendapatkan ilmu pengetahuan kalau diberi. Tapi perbedaan antara, nanti ada perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami ya. Dan nanti mungkin saya singgung ya. Itu apa perbedaannya. Jadi kalau kecerdasan buatan, nggak tahu itu nanti impian manusia yang akan datang ya. Kalau mesin itu sampai sekarang ilmunya masih diberi manusia. Jadi dia belum bisa mendapatkannya sendiri, masih dilatih oleh manusia, diajari manusia, begitu ya. Nggak bisa mencari dari sekelilingnya sendiri, gitu ya. Semua masih diatur manusia. Seperti itu. Jadi manusia masih berada di top ranking ya, jangan khawatir. Meskipun sebenarnya keilmuan ini sebenarnya kalau terus berkembang ya akan mengancam manusia itu sendiri. Kembali ke mengancam manusia. Bagaimana tidak? Banyak pekerjaan yang sudah diganti mesin ya. Iya kok enggak? Apalagi di negara-negara maju. Manusianya ini ngapain gitu ya. Itu nanti kalian yang harus pikirkan sebagai generasi milenial ya. Pekerjaan apa yang saya akan tetap aman, tidak bisa digantikan mesin. Begitu itu yang harus kalian pikirkan. Gitu. Nah, mesin nggak bisa apa? Itu pertanyaannya. Ya. Apa yang tidak bisa dilakukan mesin? Nah itu yang akan jadi peluang bagi kalian untuk tetap dibutuhkan, begitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan mesin. Menghitung bisa dilakukan mesin. Nggak perlu menghitung gitu ya. Apalagi bahkan membaca, mengidentifikasi suatu saat mesin juga bisa. Mengoperasi mesin juga bisa. Begitu ya. Apa ada yang tahu nggak kira-kira apa yang mesin nggak bisa ya? Hal-hal yang kaitannya dengan seni itu mesin juga nggak bisa ya. Kreativitas nggak bisa ya. Mungkin koki bisa nggak ya dilakukan mesin ya? Seorang koki bisa diganti mesin nggak ya? Bisa sih Bu harusnya. Bisa merasakan nggak? Koki kan nggak cuma sekedar berapa banyak garam dan berapa ukuran iya. atau takaran. Bagaimana? Oh iya Bu, kalau rasa nggak bisa kayak Nggak bisa, nggak bisa. Ya hal-hal seperti itu. Yaitu mungkin tidak bisa dilakukan mesin. Yaitu yang perlu mungkin kalian pikirkan ya. Zaman kalian gitu. Oke, nah ini sejarah kecerdasan buatan. Ini sebenarnya sejarah kecerdasan buatan itu sudah lama mulai dikembangkan ya. Dari idenya Alan Turing itu ya. Dia membuat, mungkin kalian coba cari ya. Tugas saja ya, daripada saya cerita. Saya ingin kalian banyak membaca dulu begitu ya. Untuk sejarah kecerdasan buatan. Kemudian untuk aplikasi kecerdasan buatan pada bidang medis sangat banyak. Tadi Fauzi memberi contohnya ya, yang sudah mencoba untuk mempelajari beberapa jurnal untuk persiapan penelitiannya mungkin ya. Oke, mungkin saya juga bisa ini ya membukakan beberapa artikel penelitian saya, anak bimbingan saya mungkin itu ya. Ini sudah lama juga ya masa saya ini ya. Untuk identifikasi kista ovarium berbasis sistem cerdas. Ini basis sistem pakar ya, jadi meniru bagaimana pakar mengambil keputusan. Untuk menentukan adanya kista ovarium. Nah, parameter yang digunakan antara lain ada usia, status menopause, adanya hipotiroid apa enggak, merokok apa enggak, dan seterusnya. Ada berapa parameter? 12 parameter yang digunakan. Metode yang digunakan ini sistem pakar forward chaining apa ini ya? Coba saya buka dulu. Lupa saya ya, saking banyak.
Ya mungkin nanti bisa dibaca lagi ya ini ya. Yang citra mana ya ini ya. Ini saya sama Bu Riris ini ya. Untuk kebutuhan segmentasi kanker serviks ya. Dari citra CT scan menggunakan metode KNN. Jadi metode KNN, kita nanti akan bahas metode KNN. Ini adalah salah satu metode di sistem cerdas yang bisa kita gunakan untuk segmentasi objek di dalam sebuah citra. Segmentasi otomatis tentunya ya. Jadi kenapa kok ini perlu dilakukan penelitian begitu ya? Ada permasalahan apa begitu ya? Jadi objek kanker di citra serviks ya, sel serviks ini salah atau apa ya ini ya? Iya kalau nggak salah ya. Oh ini bukan pap smear, bukan ya? Sebentar. Oh ini CT scan ini ya? CT scan ini ya? Apa bagian perut bagian bawah ya begitu ya? Ya jadi untuk mendapatkan objek kanker itu tidak mudah begitu. Jadi dokter atau radiolog begitu ya. Itu memang tentunya memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembacaan kalau dalam hal ini adalah citra CT scan ya untuk objek kanker serviks. Nah, kita ingin membangun sebuah software begitu ya yang dapat meniru radiolog menentukan di mana posisi objek yang disebut sebagai kanker itu tadi. Nah, kalau kita lihat begitu ya di gambar ini tanpa ini ya, tanpa adanya markernya, marker ini apa warna merah ini dan juga yang apa yang ungu ini, tentunya intensitas atau warna yang disebut sebagai objek kanker ini itu sangat mirip dengan sekitarnya, iya enggak? Misalnya nggak ada yang bulatan merah ini loh, atau yang nggak ditunjukkan ini, gitu. Kalian bisa nggak tahu nggak bahwa itu ada kanker gitu di situ? Sulit sekali kan ya? Nah seperti itu. Nah ini tentu membutuhkan metode kecerdasan buatan untuk bisa mengenali oh di situ kanker begitu. Nah komputer tentu harus dilatih begitu ya, dilatih dengan data-data yang memiliki objek kanker. Ini punyanya siapa ya? Oh Putri. Ada yang Vivi ya, yang Vivi itu ada. Yang di Vivi itu ada kasus gini ya. Datanya memang nggak banyak karena ya ini ya mungkin pasien yang melakukan CT scan nggak banyak kalau CT scan kan mahal ya. Oleh karena itu nggak banyak data yang diperoleh. Jadi kita sebelum membangun sistem yang mampu mengidentifikasi objek kanker, kan kita harus menyiapkan data atau informasi yang terkait dengan objek tersebut begitu ya. Artinya menyiapkan datanya. Data yang disiapkan itu tidak hanya data saja, tetapi data yang sudah dilabeli atau diberi marker oleh dokter untuk nanti dilatihkan di komputer kan begitu ya. Maksud saya itu begini loh. Misalkan kalian itu sebagai seorang guru yang memiliki murid begitu, supaya muridnya pinter.
kan tentunya kalian memberi buku latihan. Sak kunci ini toh. Kalau nggak ada kunci ini lah bingung. Iya apa enggak? Halo. Misalkan latihan apa misalkan biologi begitu ya. Latihan soal biologi. Multiple choice gitu misalkan. Nggak ada kuncinya. Jadi pinter nggak anaknya? Enggak kan ya? Misalkan pembelajarannya hanya buku latihan itu saja, satu buku, nggak ada buku-buku teori, nggak ada, cuman ada satu buku yaitu buku latihan soal. Gitu. Supaya pinter kan tentunya perlu harus ada kuncinya kan begitu ya. Nah sama seperti ini. Jadi komputer itu sebagai muridnya. Gitu. Nah kita peneliti itu sebagai gurunya, jadi merancang sebuah kondisi di mana atau memberi informasi kepada komputer yaitu berupa buku latihan. Kalau manusia itu tadi ya ini berupa data yang ada kuncinya atau ada labelnya begitu. Nah kalau misalkan kuncinya salah atau yang tadi itu anak SD misalkan kasih buku latihan, kalau kuncinya salah anak SD tersebut bisa membenarkan nggak? Nggak ada pengetahuan apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada, misalkan ada pelajaran biologi begitu ya, nggak harus anak SD, misalkan ada SMP atau jenjang yang di bawah kalian gitu. Nggak ada buku teori atau buku apa isi konsep, nggak ada seperti itu, cuma ada buku latihan gitu. Tentunya nggak memiliki pengetahuan yang lain kan selain buku tersebut. Nah kalau misalkan kuncinya salah begitu, tentunya dia nanti akan menjawab sesuai kuncinya kan ya, tapi tentunya oleh pakar atau mungkin oleh orang yang memiliki pengetahuan tersebut dianggap salah kan begitu ya. Jadi artinya saya cuma ingin menyampaikan bahwa dalam melatih sistem atau melatih alat atau melatih komputer itu harus kita usahakan ya benar begitu ya data latihnya. Jadi harus ada yang memvalidasi benar. Siapa yang memvalidasi? Ya pakarnya gitu ya. Repotnya pas pakarnya menjawab atau memberi kunci yang berbeda untuk soal yang sama. Nah itu pernah terjadi. Mungkin beliau capek atau gimana ya. Seperti itu. Ya akhirnya ya kita putuskan tidak menggunakan data tersebut. Ada kejadian yang seperti itu. Padahal datanya nggak banyak, cuma 5 atau 6. Kalau nggak salah, cuman iya 5 atau 6 ya. Mungkin kalian bisa baca jurnalnya Vivi ya. Vivi itu nama panjangnya, saya manggilnya cuma Vivi. Itu ada kejadian yang seperti itu. Apalagi yang membuat kuncinya atau memberi label bukan pakar. Ada juga loh ya, mahasiswa yang seperti itu saat nguji saya. Nah itu labelnya siapa yang memberi, saya tanya. Saya Bu, loh kamu. Bagaimana bisa kamu beri? Coba diceritakan. Seperti itu. Jadi yang memberi label atau dalam hal ini adalah memberi kuncinya untuk pelatihan bagi komputer atau mesin adalah pakarnya. Ya tergantung kan pakarnya apa. Ya tergantung objek penelitiannya apa. Lah kalau objek penelitiannya itu yang tadi itu ya gigi gitu ya tentu saja dokter gigi. Atau kalau ini kan dokter ini ya dokter kandungan kan begitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi ini. Ini apa ini? Oh ini pasti ya. Ini untuk ekstraksi ciri. Oh ini untuk pendeteksian ini ya penyakit diabetes ya. Iya diabetes retinopati. Menggunakan ANN ya, artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Jadi dengan nuber iris juga. Jadi kalau ini ANN digunakan untuk melakukan pendeteksian penyakit diabetes retinopati dari objek citra ya, citra retina ya. Ini kalau nggak salah ada nggak ini citranya ya. Nah ini.
Metode kecerdasan buatan nanti akan dirancang untuk bisa memiliki kemampuan mendeteksi objek menjadi tiga kelas, yaitu normal, NPDR, dan PDR. Untuk istilah medisnya saya kurang bisa menjelaskan ya, karena bukan bidang saya ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Tapi kan wajib bisa, gitu ya. Karena kan kalian nanti akan menjadi lulusan teknik biomedis ya, bukan informatika. Kalau informatika kalian mungkin akan dikejar di AI-nya. Tapi kalau biomedis tidak hanya di AI, tapi juga bebannya di ini ya, medisnya. Begitu. Nah, ini adalah bentuk citra normal ya, yang A ya, yang B ini NPDR, PDR. Apakah semuanya begini? Loh, ini nggak gampang, Bu. Misalnya kalau yang normal aja dibandingkan dengan yang lain tentunya mudah ya. Tapi kalau yang NPDR apakah selalu begini? Apakah PDR selalu seperti ini gambarnya? Tidak ya, jadi macam-macam. Gitu. Kalian yang harus bisa memberi penjelasan begitu ya kepada, atau ini ya apa, bisa menjelaskan kenapa kok diperlukan sistem cerdas. Kesulitannya apa? Kalau memang hal yang nampak begitu jelas, kenapa harus menggunakan sistem cerdas? Justru pentingnya menggunakan sistem cerdas adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi kadang noktahnya di sini, kadang bersih pun NPDR. Atau saya juga nggak bisa mengindra ya, mungkin jadi begitu ya. Jadi ini tidak ada, tapi ini ada sedikit. Kalau nggak salah lihat datanya. Tapi kalau untuk yang normal memang saya nggak menampak benar-benar bersih. Gitu. Cuma kesulitannya di sini NPDR dan PDR, gitu ya. Tidak mudah menentukan NPDR dan PDR, dan tidak selalu posisi noktahnya itu di sini. Seberapa banyak noktahnya itu juga tidak jelas begitu. Nah, ini tentu sangat dibutuhkan kecerdasan buatan untuk bisa mengidentifikasi NPDR dan PDR. Gitu. Ya mungkin kalian bertanya, persoalan gampang apa sih Bu yang nggak perlu pakai sistem cerdas? Nah masalah ini kan jurnalis sistem cerdas semua, jadi ya tidak mudah persoalannya. Ini analisisnya ya, nanti kalian baca sendiri. Itu yang objeknya citra ya, tadi objeknya citra semua ya. Oh ini yang sama Dokter Yanti. Untuk deteksi ini ya, demam berdarah ini, menggunakan NIDIS. Yang dikerjakan Cindy ini mudah ya, karena kan datanya data dari rekam medis ya. Jadi nggak pakai pengolahan